Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah summa istaqim rawahul Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhin nabiyul karim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wal arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawat al-ardha binuri samsika abadan abada. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma htim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya dahirad dahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Segala puji hanya milik Allah, zat yang maha sempurna. Dan mudah-mudahan dengan kita kumpul di sini bersama-sama membaca ayat-ayat Allah yang mulia yang terdapat dalam Al-Quran, membaca zikir yang berasal dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan zikir-zikir yang dikarang oleh para ulama-ulama yang mengamalkan keilmuannya, yang terkenal kesolehannya. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh penyakit hati kita, penyakit jasmania kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum terbuka pintu hidayah, Allah bukakan pintu hidayah. Dan juga yang terpenting, Allah ampuni dosa kita. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa guru-guru kita. Dan Allah berikan ketentraman, kenyamanan buat negeri kita, sehingga negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang zalim dihancurkan oleh Allah, yang fasik akan dibinasakan oleh Allah, dan akan segera turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tinggal bagaimana upaya kita menjaga ampunan tersebut. Kita kan tadi minta ampun. Kami yakin dan percaya sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari berbagai macam hadis yang terdapat dalam syarah Ratibul Haddad. Kalau kita punya dosa pasti diampuni oleh Allah. Nah, tinggal bagaimana kita cara menjaga diri kita jangan sampai melakukan dosa untuk kesekian kalinya. Tentunya itu perlu upaya, perlu usaha. Tidak bisa kita cuma mengandalkan kaget. Yang penting kan malam Kamis berzikir lagi, bersih lagi. Ya kalau tidak sampai. Itulah mengapa dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 222 Allah memberikan kedudukan cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu berusaha untuk mensucikan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah, zat yang maha sempurna, itu sangat mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Karena Allah sudah tahu karakter manusia. Insan, nisyan, itu kan tidak jauh beda bahasanya. Nisyan itu lupa, insan itu manusia.
Jadi yang namanya nasia manusia itu memang galak lupa. Itulah gunanya kita perlu peringatan. Itulah gunanya kita perlu dekat-dekat sama yang galak ngingatkan kita. Jangan galak duduk sama yang galak muat kita lalai. Sahabatmu yang sebenarnya adalah yang ketika kamu lalai diingatkannya. Ketika kamu benar didukungnya. Itulah kawan yang harus kita dekati. Yang harus kita jago. Kena kawan yang macam itu galak hilang. Mak mana kita nak menjadi orang yang ingat kepada Allah kalau kita berkawan dengan orang yang lalai kepada Allah? Bagaimana kita nak ingat kepada Allah kalau kita jauh dari majelis-majelis, dari tempat-tempat yang membuat kita ingat kepada Allah? Nah, oleh karena itu hadirin, kalau kita ingin menjadi orang yang selalu dicintai oleh Allah, setiap hari jangan lupa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabayatubu taubatan, kembali, ayo kembali. Itulah ngapa setiap solat kita ulangi kembali. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah. Dijelaskan oleh ayat selanjutnya, siratal ladzina an'am, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat atas mereka, ya Allah. Jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para siddiqin, jalannya orang-orang soleh. Nah, jalan ini tak perlu kita jalani. Tak mungkin jalan tak kita jalani. Mana pacak jadi wong soleh. Hadir majelis taklim malam Kamis, cuma tak dijalani. Nunggu malam Kamis depan, ya cuma itu lah rutinitas baik. Malah na'udzubillahi min zalik. Siapa yang bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, tapi semakin jauh dia sama Allah. Masih berani dia meninggalkan solat, masih berani dia melawan wong tuanya, masih berani dia melakukan yang dilarang oleh Allah. Itu tanda ilmunya tidak bermanfaat, dan itu tanda ilmunya akan membawa kepada kemurkaan dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam itu, Ustaz, aku lemah ada dosa berilmu, tambah salah. Nah, jadi oleh karena itu hadirin, ayo kita harus terus kembali kepada Allah. Menyesali kesalahan kita. Banyak kesalahan kita nih. Ingat dari balik. Kami sudah masuk usia 48, ingat dari usia balik kami. Usia 12 tahun kami udah balik. Kan balik itu dari usia 9 tahun sampai 15. Mimpi dak mimpi, artinya mimpi basah, bukan mimpi kencing. Mimpi basah, mimpi lezat. Ketika usia 15 tahun secara penanggalan komariah, kalau tidak mimpi basah, namanya sudah balik. Nah, kita kenang-kenang. Jangan kenang kebaikan muat kita lalai. Sedangkan kebaikan belum tentu diterima oleh ingat, oh dari usia 12 tahun sampai sekarang banyak kekurangan aku. Ayo manfaatkan. Apalagi uji Nabi Muhammad SAW ada 4 waktu yang kalau kita manfaatkan maka akan menutupi waktu-waktu yang lalu yang kita isi dengan hal yang sio-sio. Salah satunya apa? Waktu itu setelah azan subuh sebelum iqamah. Setelah azan subuh, sebelum itu waktu yang luar biasa. Kami dengar di Masjid Nurul Iman tuh mulai ada galak baca tasbih. Hanafi sudah mulai menghidupkannya, bagus itu. Jadi habis qobliyah subuh jangan dulu langsung iqamah. Subuh itu bagusnya kita takbiratul ihramnya gelap, selesainya sudah kondisi agak terang. Itu yang bagus. Jangan nak bercepat kena habis subuh. Habis azan subuh sebelum sholat subuh itu ada waktu yang mulia. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah ngapo sampai di hadis yang lain waktu yang ijabah doa itu setelah azan sebelum qomat. Itulah kalau sudah habis azan jangan ngomong lagi masalah dunia. Jangan ngomong cabai berapa, jangan ngomong kau dapat setoran berapa. Stop. Perbanyak ingat sama Allah. Dalam hadis, dalam kitab Bidayatul Hidayah, siapa yang habis azan, ini selain qobliyah subuh habis azan, kan kita qobliyah. Sebelum iqamah kita baca subhanallah, subhanallah 10 kali. Tidak banyak ini. Kita baca sudah subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Kita baca terus alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali.
Baru istighfar 10 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Maka dosa kita walau sebanyak buih di lautan dalam hadis tersebut. Artinya kata ulama hadis, tidak ada yang mampu menghitung buih di lautan. Artinya sebanyak apapun dosa kita, gara-gara zikir tadi, subhanallah 10. Terus, la ilaha illallah 10. Alhamdulillah, Allahu Akbar, istighfar 10. Dosa kita kan banyak, tapi jarang kita membaca itu. Sibuknya kali HP inilah. Cak bisnismen sepanjangan, awak buntu. Pulsa lagi masih minta beli ke? Nah, nak ngadep Allah, nyingok cewek. Nak ngadep Allah, nyingok wong belago, nyingok wong kena sembelih. Mana nak khusyuk solat? Kalau sudah azan, hadapkan hati kita kepada Allah, rendahkan diri kita. Itu baca tadi. Apalagi habis qobliyah subuh. Sudah qobliyah subuh 2 rakaat, ringankan, jangan panjang-panjang. Kuliah kulhu be, ayatnya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Amalkan dalam bidatul hidayah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Itu hebat hadirin. Itu kan kisahnya hebat. Ada seorang sahabat Nabi ngelapor sama Nabi. Ini nah contoh. Kalau ada masalah ngelapornya sama yang benar. Jangan ada masalah ngelapornya sama yang salah. Akhirnya solusinya salah. Ini ngelapor, ya Nabi, aku ini bingsal ya Nabi. Bingsal apa kau? Alangkah saru aku dapat dunia ya Nabi. Ku kejar, dia berlari. Aku mendep, dia mendep. Al-malun zalun zailun. Harta cak bayangan ya Nabi. Oh, kau yakin tak sama Allah? Kuncinya kau harus yakin dulu. Yakin aku. Ya sahabat Nabi. Nah, kalau kau yakin, kau baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali habis qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Yakin-yakin 100 kali. Belum nyampe 40 hari itu sahabat ngomong, sodakta ya Rasulullah. Aku dapat lagi nyagi dunia. Dunia mendatangiku. Ini dalam hadis Nabi loh. Kita ni jengok sekarang. Sibuk lagi solat lagi mikir dunia. Yeah. Oh. Mana nak kahwin ya Allah, duit belum ada. Oi kaget ada rezeki, yakin-yakin. Berdoa, usah. Jangan gengsi. Ini kan Bung Plembang ini kan terkenal gayanya. Awak buntu. Oi biarlah jual kantong asoy jelema bang. Asoy, asa halal. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, nisan Nabi, yang dijamin masuk surga tanpa hisab, itu kuli di pasar hadirin. Kita kadang-kadang nak pengen pakaian seragam, ada merek, gambar, tak tahu merek apa nah PNS apa, tak tahu lah apa mereknya, nah dompet tebal. Itu penampilan. Jangan tertipu oleh kulit. Allah tak jengok kulit. Yang Allah jengok hati kita. Mak mana hati kita selalu ingat Allah tak? Allah jengok amal kita, jerih payah kita, keikhlasan kita, halalan, thayyiban, mubarakan dalam mencari rezeki. Itu yang akan dinilai oleh Allah. Tuh, jadi kena banyak solusi nih. Cuma kita memang galak jauh. Susah sepanjangan. Hai Saroy. Ya kau udah ngamalkan sunnah Nabi. Kau Saroy. Ingat wong dulu. Nah, tenang-tenang hidupnya. Ayah jam 10 buka toko. Cuma toko jam. Jam 4 lah balik. Anaknya soleh kalau. Abahnya Habib Syukri itu tidak hebat. Dagang di pasar 16. Nyari yang halal, thayyiban, mubarakah. Itulah lihat anaknya. Punya ilmu yang mubarakah. Yang mulia. Ilmunya luar biasa. Karena dengan jerih payah yang halal membiayai anaknya untuk sekolah. Nah itu. Jadi hati yang dirahmati oleh Allah. Ayo. Manfaatkan waktu habis adzan sebelum qomat. Di waktu subuh. Habis subuh sebelum matahari terbit. Manfaatkan, itu hebat. Ya dengan ibadah. Baca wirdul latif. Baca Al-Quran. Banyak-banyak renungi dosa kita. Banyak-banyak renungi kalau aku mati malam ni, mati pagi ni, mana ya Allah. Terus waktu ketika habis azan maghrib, habis sholat maghrib, sebelum datang waktu isya, itu waktu yang luar biasa. Manfaatkan. Belajar, baca yasin, baca rotibul haddad, bentengi diri kita. Ini zaman fitnah. Manfaatkan. Ya. Masa kita beragama dengan agama yang diridhai Allah, tapi kita hidup banyak jauh dari Allah, akhirnya kita selalu gelisah, tidak punya ketenangan. Padahal bumi punya Allah. Kita bertuhan dengan Tuhan, tapi susah sepanjangan. Nah, kusut terus.
Saru aku ses. Iya, kau deh yang buat saru. Ya. Yang galak ngomong masing-masing, doa, ucapan itu adalah doa. Selalu banyak-banyak ingat. Solawat itu mancing rezeki hadirin. Yang bujang mana pengen dapat gadis, solawat. Yang sudah pengantin B lagi macam solawat, banyak yang negor cewek. Hah? Nggak pelet ustaz, solawat tuh lah nah. Ya cuma jangan niatnya untuk cewek. Lolo membaca solawat cuma untuk cewek. Kita baca salawat untuk sebagai syukur kita atas menjadi umatnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin, ayo, Islam adalah agama yang tinggi, agama yang agung. Tinggal tergantung kita sebagai umatnya, maukah meraih keagungan, ketinggian tersebut, tentunya dengan meneladani sunnah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan menjadi orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi dan menjadi tentara-tentara Nabi di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan hadis yang ke-21 karena kemarin belum selesai, yang diriwayatkan dari Abu Amr, boleh Abu Umar, sebagai keterangan mengatakan Abu Amroh, yaitu nama aslinya, itu julukannya Abu Amroh, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu wa ardo. Amin ya Allah. Katanya, saya pernah mengajukan suatu usul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usul, artinya usul di sini minta benar-benar dijawab. Kaget sudah dapat jawaban, dijelaskan di ujung hadis, tidak perlu nanya lagi. Itu sahabat Nabi, sekali nanya ngamalkan, tidak cakito nyenyes. Banyak nanya baik, diamal ke tidak. Apalah Ustaz bacaan ini? Tinjau dibaca tidak. Nanya lagi, nyenyes. Ustaz terserak, tinjau tahu, dibaca tidak. Itu lain mudah manfaat. Ini nah sahabat Nabi, sekali nanya diamalkan. Aku tak perlu jawaban yang lain. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, berkenanlah kiranya baginda sudi bersabda kepadaku tentang syariat Islam dengan sesuatu sabda yang tidak perlu lagi saya bertanya kepada orang lain, kecuali hanya kepada baginda. Injo aku jawaban apa itu syariat Islam. Ketika engkau jawab ya Rasulullah, aku tak perlu jawaban yang lain. Aku akan amalkan. Itu kalau kami dulu belajar di pondok, apa uji guru, amalkan dulu, baru ada raso. Kalau kami guru, ustad, kiai, habaib, kan cuma ngejual resep, tinggal hadirin, nak nyecipin udah. Rasonyo, kenikmatannya. Ya memang raso awal pahit, ada kebaratnya, iyo, tapi dengan keistiqomahan. Itulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tersebut. Beliau menjawab, "Qul amantu billah summastaqim." Dikit Nabi ngomong. "Qul amantu billah summastaqim." Rawahul Muslim. Sahabatku, benar-benar kau beriman sama Allah. Ketika semakin kuat keyakinanmu kepada Allah, akan semakin kuat pertolongan Allah. Semakin lemah keyakinanmu kepada Allah, semakin ragu engkau dengan keberadaan dan kekuasaan Allah, semakin kecil pertolongan Allah. Jadi kan kadang-kadang banyak ngandalkan kekuatan kita dulu, IQ kita dulu. Kadang-kadang banyak melupakan Allah. Kaget nunggu ada katik kintangan baru, ada katik dayu lagi baru. Padahal di sini diajarkan oleh Rasulullah, amantu billah, benar-benar beriman sama Allah. Mak mana Ustaz supaya beriman sama Allah yang kuat? Kenali Allah. Mak mana kenali Allah? Ya supaya dengan kenal tumbuh rasa sayang sama Allah. Kenali sifat wajib Allah. Sampai dijamin oleh ulama, siapa apal sifat wajib bagi Allah dijamin surga hadirin. Hebat itu. Ya cuman bukan ngapal baik ya. Kita ngalahin di ujung nih, apal sifat wajib surga. Jadilah inilah pegangan aku. Nah jangan ya sholat tetap wajib. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrahi roda ilmu hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kenali sifat Allah, kenali nama Allah. Nama Allah
99 yang tercatat. Sedangkan nama Allah itu banyak. Yang paling afdol ya Allah. Siapa apal Asmaul Husna, dia amalkan, kecuali nama-nama yang tak perlu dia amalkan. Salah satunya yang mutakabbir, yaitu zat yang maha sombong. Kita tak boleh sombong, karena sombong pakaian Allah. Dijamin oleh Rasulullah masuk surga, jasadnya tak bakal dimakan oleh cacing tanah. Sudah ada kalau itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Nah itu contohnya. Itu kita tak nyanyi itu. Yang kita nyanyi kucing garong. Itulah kita akhirnya tambah jauh. Kenal Allah, panggil. Semakin sering memanggil Allah, Allah semakin kenal. Oh, ini suara hambaku Sulmanan, orang progres. Jadi ketika dia kadang-kadang tak perlu Mang ketika susah bermohon, Allah kabulkan. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kalau kita ingat sama Allah di waktu kita senang, di waktu lapang, kita susah, Allah bantu kita langsung. Allah turun tangan. Uang benci kita, musuhnya Allah. Itu. Panggil Allah. Kenali perbuatan Allah, tapi jangan kenali zat Allah. Allah tu di mana Pertanyaan kau salah. Allah tu besar kecil pertanyaan kau salah. Yang penting Allah itu lebih dekat dari urat leher dalam surah Qaf. Allah tu lebih dekat antara mata putih dengan mata hitam di mata kita. Dekat Allah itu. Cuma Allah kayak menjauh gara-gara keburukan kita. Mata yang sebenarnya jengok Quran, mata yang sebenarnya jengok wong soleh, jengok ke cewek, jengok ke sempak biduan. Apa dah berlari Allah? Nah. Itulah ngapu dilarang duduk pinggir jalan, itu seburuk-buruk tempat. Aida Ustaz bagus kekeran. Iyo, kekeran bagus. Cuma Allah menjauh. Kalau sudah Allah menjauh, itulah tadi. Nyingok yang baik, ngejek. Nyingok orang berkain, ngato. Nyingok orang ngaji, oi, kaget dah dulu, belum waktunya. Kenapa matanya selalu dihiasi dengan hal-hal yang buruk. Jadi hadirin, ayo, kenali Allah dengan namanya, dengan sifatnya, dengan perbuatannya. Jangan zatnya. Kan sudah sering Ustadz Ali Karor Al-Haddad secara bersenat dapat Habib Umar langsung. Panggil Allah 400 kali, boleh 200 kali. Ya Allah, Ya Allah. Malam-malam ngadep kiblat. Ya Allah, Ya Allah. Segala hajat situ tersimpul. Bila perlu nangis, Ya Allah, Ya Allah. Allah tahu, tak perlu kau minta tahu, kaget kau. Tunggu, sabar. ATM gak berjalan. Gak melalui siapa baik. Panggil tapi Allah. Kita ini manggil Allah lagi buntu baik kan? Untung Allah Rahman Rahim. Buka surah Yunus ayat 12. Sifat manusia ini tegak duduk berbaring, kalau susah baru ingat Allah. Ketika kesusahan diangkat, mulai. Allah manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek pekak kalau. Itulah akhirnya imannya hilang. Padahal azan itu kalau tidak dijawab, itu iman di hati bisa hilang. Ini kita tidak azan-azan, cek tidak dijawab. Jawab hadirin. Cara jawab azan lah diajari. Jawab. Allahu Akbar. Ditanamkan di hati yang besar cuma Allah. Duit kecil, urusan kecil, masalah kecil. Allah, Allah. Besarkan Allah. Semakin besar Allah di hati kita, semakin besar karunia Allah beri sama kita. Nah itu. Azan jawab. Oh belum nak solat Ustaz. Pasang azam, pasang keinginan. Oh dengar lagi aku nak solat ya Allah. Sebab siapa azan berkumandang, tidak dia jawab, tidak dia pasang azam keinginan untuk solat, meninggal, maka dihitung meninggalnya termasuk meninggalkan. Awas lu, gua meninggalkan solat, bahaya, sudah bahaya. Satu waktu tinggal, nama tertempel di pintu neraka Sakor. Tuh, jadi azan jawab, ya Allah. Alangkah lebih bagusnya awal waktu berjamaah di masjid. Karena itu ridwan Allah, keridwan Allah kalau baca di awal waktu. Kalau memang tidak baca di pertengahan, ya rahmatnya Allah. Yang penting sholat dulu. Bagusnya berjamaah. Belum baca melok dululah. Itu tuh belajar. Sudah tuh sholat jangan ngurusi wong. Kita ni sholat jangan ngurusi wong. Memang itu saat sholat cepat yang terserah dia. Dia nak cepat terserah dia. Memang itu takbir nah. Dibunderkannya jempol sama telunjuk urusan dia, urusi ibadat kita, oi.
Itu kalau rusak hati ini. Wong sholat lagi dia sih. Tekuk kain, merek kain wong lagi kita sih. Nih, gajah tegak. Aduh. Itu kalau rusak. Gurur namanya itu. Sumastaqim, istiqomah. Itulah kata ulama, ibadah ini jangan cuma nafsu. Ayo ukur. Mampu dah aku nih sholat duha Ayo, mampu. Aku pengen duha 2 rakaat Jangan lagi 40 hari, setahun 2 rakaat. Jangan langsung di haji 12. Paling tinggi, paling banyak duha. Biarlah 2 Karena ada di surga itu namanya pintu duha. Yang cuma dimasuki oleh orang yang galak sholat duha. Mampu tak ya aku sedekah sama budak kecil mampu 1000 sehari. Siapa yang menyenangkan budak kecil, ada namanya babul farah. Pintu kebahagiaan. Pintu yang akan dimasuki dalam surga itu orang yang galak nyenang ke budak kecil. Lakukan istiqomah, tapi jangan angan-angan kuku. Segala gawe angan-angan kuku dalam mak dak jadi. Mak jadi ustaz, belajar nian. Nak jadi preman, gagah ke nian. Taklukkan dunia ini. Jangan tanggung, cuma maling telok. Bengak itu hadirin. Masih masuk penjara. Lolo itu namanya. Menak jadi rusak, kata guru kami. Rusak nian. Cuman pikir-pikir dulu pakai otak. Sanggup dah? Sanggup. Nian apa? Iyo. Nah, kau makanlah latihan daging busuk. Kau latihanlah makan nana panas, darah mendidih. Latihanlah duduk api kompor. Berat CS neraka tuh. Biarlah. Berat-berat. Cak pakam. Kau gelolong gebuk polisi. Baru dicabut kuku oleh polisi. Siapa yang kau? Cepat. Mang Manan. Sebut aja. Jadi ayo timbang-timbang gunakan akal, jangan nafsu hadirin. Ayo. Jadi ayo. Kita sudah alhamdulillah. Ini barokah Sungai Lais ini, berkah Sungai Lais ini. Banyak habaib, banyak orang-orang soleh yang bakal hadir. Apalagi bulan maulid. Guru kita ini subhanallah. Guru kami Dewi Al-Habib Ubaidillah bin Ahmad Al-Kab. Nyatakan Dewi Al-Habib Ali Karor ini orang yang tidak macam-macam. Cerdas. Disayangi oleh Habib Umar. Sampai guru beliau Habib Nagib Darul Khairat itu sayang sama beliau Habib Ali Karor Al-Haddad. Padahal bukan murid beliau. Beliau alumni Solo. Kita alhamdulillah berkah Rotibul Haddad. Allah kasih langsung cucu Sohibul Rotib Al-Habib Ali Karor bin Muhammad Al-Haddad. Barokah ini. Raih. Belajar benar-benar. Jangan di akhirnya nyesel. Apa kata Imam Syafi'i? Wong yang galak mengisi waktu dengan yang sia-sia. Dia lalai dengan ilmu, dia tinggal jari dia. Jadi wong bodoh dia. Wong bodoh nasibnya cak rumput, diludahi, diinjak, tempatnya kotoran. Jadi oleh karena itu ayo hadirin istiqomah. Lakukan apa yang kita mampu kebaikan secara istiqomah. Karena jelas baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan yang namanya istiqomah khairun min alfi karomah. Lebih hebat dari 1000 karomah. Kiai Morogan sejalan pucuk banyu. Kiai Morogan melah dogan ngeloncat iwak seluang. Itu karomah. Kejadian yang tidak masuk akal yang dialami oleh para wali Allah. Itu dah kata apa-apa. Dibanding istiqomah kita duduk di majelis misalnya tiap malam Kamis. Itu hebat itu. Malaikat lagi kagum, Mamang itu buntu majelis. Memang pasnya kalau lagi buntu ke majelis. Selapang pun ke majelis. Malaikat lagi kagum. Kita kalau baca malaikat kagum sama kita. Malaikat kenal sama kita. Jangan sampai setan senang sama kita. Jangan sampai setan jadi CS kita. Na'udzubillahi min dzalik rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyakhdurun. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemantapan hati, kesatuan hati untuk terus memakmurkan sunnah-sunnah Rasul, menghidupkan syariat-syariat Allah di negeri yang kita cintai ini, yaitu kampung kita Sungai Lais. Dan mudah-mudahan kampung Sungai Lais ini menjadi kampung yang penuh dengan cucuran rahmat, berkat cucu-cucu Rasulullah, berkat daripada doa-doa daripada guru-guru kita. Dan mudah-mudahan kita bakal menjadi anak-anak yang soleh, yang soleha, yang bakal melahirkan pula keturunan yang soleh dan soleha. Fa insyaallah Sungai Lais bakal terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wallahu alam bisawab. Allahumma fi ila aqwamit thariq wa lahu minkum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.